Masih bersama saya Budiman Kantrojo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Trias Kuncahyono, Duta Besar RI untuk Tahta Suci Vatikan. Pak Trias, bisa diupdate sampai jam sekarang kepala negara yang akan hadir di pemakaman Paus? Ya, Mas Budiman, pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 April, diawali dengan upacara di jam 10 pagi di lapangan Santo Petrus, ada misa di sana. Tata Suci itu menjalin hubungan diplomatik dengan 184 negara dan hampir semua negara yang mempunyai hubungan diplomatik menyatakan sudah akan hadir. Para pemimpin negara di Eropa, presiden, perdana menteri, ratu, raja itu menyatakan akan hadir, termasuk Presiden Amerika Donald Trump dan istri akan hadir, termasuk juga Sekjen PBB, presiden semua presiden di Eropa pada hadir semuanya, dan kemudian juga tetangga kita, Presiden Timor Leste, Ramos Horta juga akan hadir, juga Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior juga akan hadir, masuk juga Presiden Argentina, Presiden Brasil juga akan hadir. Jadi kira-kira sudah antara 95 kepala negara pemerintahan yang akan menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus pada hari Sabtu mendatang, Mas Budiman. Oke, satu pertanyaan lagi Pak Dubes. Sekarang itu soal konklav ya. Sudah banyak sekali analisa-analisa yang mengatakan paus ini kardinal-kardinal ini akan bakal terpilih. Itu semacam apa? Spekulasi dari wartawan-wartawan yang bertugas di Vatikan? Saya rasa begitu ya. Tapi berangkat dari satu tadi seperti yang disampaikan Bapak Kardinal, itu kan sebelum pengalaman ini kan sebelum saya juga baca, sebelum masuk kan mereka diskusi sudah dalam masuk hari pertama menyampaikan gagasan-gagasan problem-problem yang dihadapi itu. Kemudian melihat satu zaman ya, tantangan zaman sekarang ini secara politik, secara ekonomi, gitu kan, politik, ekonomi dan lain sebagainya, sosial budaya. Kemudian juga tantangan gereja itu yang kemudian yang menjadi pertimbangan para analis itu. Dan kemudian yang juga penting itu juga kondisi gereja menurut saya ya, kalau saya perhatikan analisa para analis Vatikan itu juga kondisi gereja sekarang seperti apa, dalam kondisi menghadapi tantangan zaman itu seperti apa. Jadi butuhkan orang yang seperti apa. Misalnya kayak kemarin sinodal itu kemarin ya, itu kan menunjukkan bahwa gereja dalam tanda kutip tidak baik-baik saja dalam tanda kutip, karena ada yang tidak setuju dan sebagainya. Ada sikap Paus Fransiskus sendiri yang juga mengundang banyak reaksi. Tetapi juga ada banyak sebagian besar kemudian yang dukung Paus. Dan kita lihat sejumlah kardinal yang dipilih oleh Paus pada masa pemilihan Paus Fransiskus itu demikian banyak ya. Kalau kita dalam pikiran sekuler, Mas Budiman, kalau kita memilih pejabat, tentu orang-orang yang sesuai dengan pikiran kita, yang akan melaksanakan program kita, itu dalam pikiran sekuler ya. Seorang Mas Budiman juga pemimpin milih orang-orang yang akan mendukung program Mas Budiman. Nah, ini demikian banyak kardinal yang dipilih muda-muda ini, terutama dari dunia ketiga, dari dunia luar Eropa. Ini yang muda-muda dan pasti menurut hemat saya pasti dasarnya adalah mereka yang ini sesuai dengan program yang sudah dilaksanakan atau pembaruan dalam tanda kutip gereja yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ya, yang selalu mengatakan pusat gereja tidak lagi di Eropa, di luar. Jadi itu yang menjadi dasar para analis untuk menganalisis siapa kira-kira yang akan muncul, sehingga akan dibenturkan antara yang pendukung program atau visi Paus Fransiskus, kemudian ada tokoh yang di Eropa terutama Italia yang merasa kehilangan Italia 3 kali kalah 3-0 Italia ya. Apakah Italia akan membalas lagi dengan Roma atau Juventus atau apa? Italia kan 3-0 kalah. Jadi ada kekuatan kalau ketemu dalam sebuah resepsi diplomatik, orang Italia mengatakan Kardinal Zuppi misalnya disebut ini orangnya begini-begini ya, karena pendukung Italia itu ya kira-kira gitu. Baik Pak Dubes, Bapak Kardinal yang nanti akan berangkat ke konklav itu, bisa dijelaskan persiapan dari Bapak Kardinal sebelum menghadiri konklav untuk memilih pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia? Tidak ada persiapan khusus. Saya berangkat saja dengan kepala kosong. Nanti dilihat perkembangan apa yang akan dibicarakan oleh para kardinal di dalam persiapan.
lalu melihat proses di dalam ruangan konklav. Karena keyakinannya begini Mas Budiman, saleh-saleh sedikit ya. Ini kan bukan sekedar pilihan oleh manusia, titik. Tetapi di dalam peristiwa-peristiwa besar yang menentukan arah gereja, itu Roh Kudus pasti berkarya. Dan Roh Kudus itu kalau berkarya di luar dugaan. Tidak seperti gambaran zaman kuno Roh Kudusnya mencelok di pundak, bisik-bisik begini. Tetapi Roh Kudus itu berkarya di dalam analisa sosial, dalam analisa politik, tentu di dalam doa. Maka suasana konklav itu bukan suasana kampanye, tetapi suasananya doa. Suasananya doa. Persis. Ya. Oke, baik. Yosi, kembali pertanyaan saya. Kalau tadi Dubes Trias kan mengatakan ada kelompok Eropa, kelompok Afrika, kelompok Asia. Sejauh Anda cukup kenal dengan wartawan-wartawan di Vatikan, apakah kedekatan nationality itu akan menjadi variabel atau betul-betul visi sebetulnya? Teman-teman waktu itu bercerita ketika kami membahas siapa nanti yang bakal menjadi pengganti Paus. Karena waktu dalam perjalanan ke Asia Oseania kan salah satu sosok yang begitu juga menarik perhatian kan Kardinal Tagle, Filipina. Tapi kan kemudian kami omong-omong dan teman-teman dari Vatikan kan mengatakan kalau Paus sendiri, kalau kita tanya pada Paus Fransiskus misalnya, mungkin dia akan membuka segala kemungkinan karena ada banyak kardinal juga yang baik dari beragam negara. Tetapi mungkin ada teman yang mengatakan mungkin Eropa belum siap kalau berhadapan dengan kardinal dari luar. Tapi saya sebagai bagian dari Gereja Katolik, sekali lagi saya mencoba mengamini tapi mengamini apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal. Dalam sebelum konklav kan para kardinal berjalan berderet dan pada saat itu diiringi lagu Veni Creator Spiritus, datanglah Roh Pencipta. Jadi biarlah Roh Kudus yang bekerja lewat para kardinal itu. Saya kira tantangan juga bagi para kardinal yang akan memilih untuk meninggalkan seluruh kedirian mereka masing-masing, melihat apa yang menjadi kepentingan gereja untuk pertama-tama dan juga kepentingan dunia. Oke, baik. Mas Lukman, pernah juga menjabat sebagai Menteri Agama. Paus ini kan juga menandatangani sebuah agreement dengan Grand Sheikh Al-Azhar ya. Itu kan sesuatu dokumen yang sangat kuat dan mempunyai dampak besar gitu. Nah, bagaimana kemudian sepeninggal Paus bahwa dokumen-dokumen ini kemudian juga masih punya dampak kepada dunia? Ya, jadi tentu saya berharap Paus yang akan datang adalah bukan karena berangkat dari bangsa apa nationality-nya, tapi lebih pada tadi itu visinya, pemahaman tentang inti ajaran agama. Jadi saya sih berharap selain kebersahajaan tadi itu ya, yang betul-betul tahu betul dengan kondisi umatnya, yang tidak kalah pentingnya adalah yang menentramkan. Jadi karena salah satu yang saya nilai dari Paus Fransiskus ini adalah selain tadi itu compassion, sederhana, beliau itu menentramkan itu ya, kehadirannya itu membuat tentram. Nah, bagaimana ini bisa dilanjutkan oleh pengganti beliau di tengah-tengah dunia yang sudah tua, yang sudah penuh dengan konflik dan seterusnya pertikaian. Dan jadi karena Paus ini kan tidak hanya kepala pemerintahan, kepala negara, beliau juga tokoh umat, tokoh agama maksud saya. Jadi tadi itu yang betul-betul membaur dengan umatnya sehingga tahu persis masalahnya dan lalu kemudian mendatangkan ketentraman. Ya, saya pikir itu. Baik, Mas Sukidi, ini panggung pemakaman akan menjadi panggung global. Hampir semua televisi akan menyorot gitu. Apa yang bisa dipetik dari panggung pemakaman Paus ini untuk kepentingan Indonesia sebetulnya? Indonesia perlu mewarisi keteladanan Paus bahwa kepemimpinan yang penuh welas asih itulah yang dibutuhkan Republik ini. Karena ini sesuai dengan pesan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945
bahwa Indonesia ini didirikan sebagai negara berketuhanan. Karena itu prinsip ketuhanan yang welas asih, yang saling menghormati kepada sesama, yang menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, itulah yang kita butuhkan untuk Indonesia ke depan. Itu pertama. Yang kedua, dari Paus Fransiskus kita belajar tentang seorang tokoh agama yang menjiwai betul arti belas kasih kepada sesama. Belas kasih itu adalah kesediaan membuka diri kita terhadap penderitaan orang lain dan merasakan penderitaan orang lain sebagai bagian dari penderitaan kita, sehingga kita terpanggil untuk membebaskan rakyat dari mata rantai kesengsaraan itu sendiri. Nah, itu yang kita butuhkan pada pemimpin republik ini, untuk menjadikan rakyat bukan sebagai komoditas politik, tapi sebagai bentuk pelayanan tertinggi untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dan ketiga, saya teringat bahwa dalam situasi serendah apapun yang terjadi pada republik ini, ingat tentang pentingnya harapan. Karena saya terinspirasi dari Nelson Mandela yang menghabiskan waktunya 27 tahun hidup di penjara dan sebagian besar hidupnya ditindas oleh rezim apartheid di Afrika Selatan. Tetapi dari Nelson Mandela kita belajar tentang harapan, bahwa ketika semua hal-hal lain telah hilang dalam hidupnya, dia menitipkan harapan sebagai senjata paling ampuh untuk merawat bangsa Afrika ke depan. Dalam konteks Indonesia, harapan itu, kata Bapak Kardinal Suharyo, harus disertai dengan iman dan cinta. Karena Tuhan memulai karya yang baik dan insya Allah akan menyelesaikannya dengan baik. Karena itu rasa cinta, rasa bakti kepada tanah air harus selalu kita pupuk, harus selalu kita iringi dengan semangat Handerbeni, semangat untuk merawat tanah air dengan patriot, dengan spirit kejujuran dan integritas yang luhur itu sendiri. Oke, baik Mas Sukidi. Pak Dubes, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Pak Trias, Mas Sukidi, Bapak Kardinal, Matur nuwun, Yosi dan Pak Lukman Hakim Saifuddin telah bergabung semuanya di Satu Meja The Forum. Paus Fransiskus mengajarkan kita bahwa pemimpin sejati bukan mereka yang duduk di singgasana megah, tapi yang berjalan membersamai rakyat dalam keheningan, dalam kesederhanaan. Dalam dunia yang terobsesi pencitraan, ia hadir sebagai pengingat bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati adalah kehampaan. Di negeri ini pesan itu terasa dekat, tapi juga terasa jauh. Karena di negeri ini kekuasaan kerap kehilangan empati, hukum kehilangan hati. Banyak pejabat berlomba menunjukkan kemewahan dan bukan keteladanan. Paus Fransiskus telah pergi, tapi jejak kesederhanaannya adalah warisan abadi. Warisannya bukan pada tahta yang ia duduki, tapi pada keberanian bersuara atas ketidakadilan dengan kelembutan hati. Saya Budiman Tanrujo, Satu Meja The Forum, tempat kita mencari makna di balik gemuruh kekuasaan. Selamat malam dan terima kasih.